Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, ada yang hadir? Sepertinya ada. Siapa yang hadir? Iya, hadir. Materinya ada kenangan tuh. Ada kenangan. Cek dulu barang titik sampahnya. Diperiksa kembali, dilihat kanannya. Bila ada sampah, disimpan. Selesai pembelajaran, segera dibuang ke buang sampah yang dibuang sembarangan. Oke. Sebelum pelajaran, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Apa? Tentang drama. Ya, drama adalah sebuah cerita yang dimentaskan dan diperagakan di atas panggung menggunakan dialog yang pendek. Oke, ada yang menambahkan? Ya. Oke, kalau tidak ada, dihapus dulu untuk penjelasan. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang teks naratif. Sebelum kita masuk ke teks naratif, pernahkah kalian mendengar cerita yang membuat kalian tertawa, senyum atau berpikir? Kata siapa? Contohnya apa? Ada nggak kalian membaca itu merasa sedih atau senang juga? Nonton drama apa? Ya, apakah sih terjadi? Masuk ke materi teks naratif. Teks naratif pertama itu adalah teks naratif adalah jenis teks yang berisi cerita yang disusun secara runtut untuk menghibur, menyampaikan pengalaman, atau memberikan pesan moral kepada pembaca. Teks ini berfokus pada alur cerita yang melibatkan tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa yang tersusun dari awal hingga akhir. Dalam teks naratif, penulis biasanya menciptakan suatu dunia cerita yang dapat berupa kejadian nyata maupun imajinatif. Cerita tersebut dikembangkan melalui konflik masalah dan pemecah konflik yang menjadi inti dari perkembangan alur. Nah, dari sini paham maksudnya ada teks naratif. Apa tadi? Penjelasan mungkin teks naratif yang berfokus pada alur cerita yang melibatkan tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa yang tersusun dari awal hingga akhir. Ya. Dan kalau misalnya ada orang bisa kita lanjut? Bisa. Masuk ke ciri-ciri teks naratif. Yang pertama memiliki alur, orientasi, komunikasi, resolusi. Yang kedua tokoh dan penokohannya jelas, protagonis, antagonis, dan lain-lain. Nah, dalam tokoh itu pasti ada peran yang jahat dan ada peran yang baik. Kalau jahat biasanya dia ngapain? Bully, itu caci-maki, apalagi kekerasan. Nah, kalau yang protagonis yang baik, yang kalau melawan, satu lagi, ada hati, ada lagi, Agnes. Sering dibully tuh. Jadi kalau yang baik itu ya, jadi kalau aku baik sama dia. Nah, selanjutnya ada pengadaan konflik sebagai bagian penting dari cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti memiliki konflik, masalah yang masalah yang ditampilkan dalam suatu teks naratif. Yang kedua menggunakan latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu contohnya apa? Bagi waktu itu biasanya lebih berfokus pada apa? Jam. Nah, itu contohnya jam berapa? Jam 1, jam 3. Terus kalau latar tempat biasanya gimana? Selanjutnya ada suasana. Kalau suasana itu ada
boleh dibaca Juli. Untuk fleksi naratif, pertama adalah orientation atau orientasi atau pengenalan. Bagian awal cerita dari sisi pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat dan suasana. Situasi awal sebelum munculnya masalah. Tujuannya agar pembaca memahami konteks cerita. Yang kedua adalah communication atau komunikasi atau munculnya konflik. Bagian ini berisi munculnya masalah atau konflik, peristiwa-peristiwa yang membuat cerita menjadi menarik, ketegangan yang dialami tokoh. Konflik dapat berupa konflik internal maupun eksternal. Yang ketiga ada resolution atau resolusi atau penyelesaian. Bagian ini berisi penyelesaian konflik yang dialami tokoh. Akhir cerita bahagia, happy ending atau sedih, sad ending. Nah, sampai ini diberikan tentang orientasi dan lalu sudah kasih orang. Lain dari pengalaman tokoh, latar waktu, latar tempat, suasana, dan sebagainya. Yang kedua ada aplikasi yang konflik atau masalah. Yang ketiga ada resolusi atau penyelesaian dari sebuah masalah. Selanjutnya di sini ada unsur nilai sosial dalam teks naratif. Nilai sosial adalah nilai atau ajaran yang terkait dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teks naratif, nilai sosial sering muncul melalui tindakan tokoh ataupun pesan cerita. Nah, jadi dalam sebuah teks naratif biasanya dia itu menunjukkan tindakan tokoh atau pesan cerita. Berarti dia menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Sampai sini paham? Saya lanjut. Di sini ada nilai sosial yang ditemukan di dalam teks naratif. Yang pertama ada nilai kerjasama yang ditujukan melalui kegiatan saling membantu, bergotong royong atau bekerja dalam kelompok atau menyelesaikan masalah. Yang kedua ada nilai kepedulian berhubungan dengan sikap memperhatikan kondisi orang lain, menolong tanpa pabrik atau empati terhadap sesama. Ada nilai tanggung jawab, tokoh menunjukkan bahwa ia berani menanggung akibat perbuatan dan melakukan kewajiban dengan baik. Ada nilai kejujuran, tindakan tokoh yang akan jujur, tidak menipu serta berperilaku apa adanya. Nah, selanjutnya ini ada nilai keadilan. Sikap memperlakukan orang lain secara seimbang, tidak memilih-milih, dan memberikan hak kepada yang berhak. Selanjutnya ada toleransi, menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, atau karakter antara tokoh dalam cerita. Ada nilai kasih sayang, hubungan hangat antara anggota keluarga, sahabat, orang lain, dan sebagainya. Ada nilai kerendahan hati, sikap tokoh yang tidak sombong, menghargai orang lain, dan mau belajar dari kesalahan. Sampai sini sudah banyak nih tadi nilai-nilai keadilan. Nah, mana nilai yang ada pada diri kalian? Apakah ada? Ada. Itu dari teks naratif. Pertama, menghibur pembaca melalui kisah yang menarik. Yang kedua, menceritakan pengalaman atau peristiwa faktual atau fiksi. Berarti menceritakan pengalaman atau peristiwa faktual itu harus yang fakta, berdasarkan fakta. Boleh dari imajinasi. Yang ketiga ada menyampaikan nilai moral, pesan atau perjalanan hidup secara tidak langsung melalui peristiwa yang di dalam tokoh. Nah, sampai sini sudah paham? Saya lanjut. Bisa tolong baca dan pertolongan tepi sungai. Suatu sore, Rani berjalan pulang melewati tepi sungai desa. Dia melihat seorang anak kecil berjalan buka berusaha mengambil ayamnya yang tersangkut di semak-semak dekat air. Tiba-tiba tinggal terpeleset dan hampir jatuh ke sungai. Tanpa pikir panjang, Rani segera berlari dan menarik tangan buka. Anak itu menangis ketakutan, tetapi Rani berusaha menenangkannya. Setelah itu, dia membantu mengambilkan ayam-ayam Ika yang tersangkut. Terima kasih Kak, ucap Ika sambil tersenyum. Rani merasa senang dapat membantu. Dia pun menyadari bahwa kebaikan kecil dapat memberi arti besar bagi orang lain. Oke, nah dari teks naratif, adakah nilai sosial yang terdapat?
dalam teks narasi? Ada yang mana? Ya, yang buat suaranya. Biasanya kalau kita Bu, Oke, radio kalau kita itu sosialnya apa? Ini dulu apa dulu tuh Agnes? Ada lagi? Ayo. Yang bagian mana? Ada yang lain? Nih, jika bersama mengambil layar-layar yang tersambung di sela-sela dengan air, apakah itu masuk wilayah media sosial? Oke, terus tiba-tiba jika terpleset hampir jatuh ke sungai tanpa berpikir panjang, harus segera berlari dan menarik tangan Mika. Berarti ini sikap sosial apa? Harus segera berlari dan menarik tangan Mika. Yang sampai sini dia mampu, bisa melakukan sini-sininya, bisa melakukan unsur-unsurnya, atau lihat perasaannya, paham? Ya, sudah kita lanjut ya. Caranya itu sudah selanjutnya. Itu apa memberikan dalam PD? Nah, di dalam PD ini sudah ada contoh teks naratif. Dikerjakan, dibuka isi waktu 15 cukup? 20 menit lalu. Ya, oke, sambil menunggu jam berapa? Ini kan udah diajarkan masih dengan siapa? Dengan Ibu Sista. Oke, ya. Ya, ini tadi kalau bisa kita lagi nggak ada maksudnya ya? Apa sebenarnya ada dari mana kak? Atau belum ini? Atau mau hari ini nantinya? Ya, kerjaan ya, ada waktu 15 menit. Oke, seperti ibu beli tempat ya? Berarti ibu masih tugas minggu depan. Kan tadi sudah dikasih contoh teks naratifnya, sudah dikasih tahu ciri-cirinya, sudah ibu jelaskan juga nilai-nilai yang kita dalam teks naratif. Jadi berarti kan seharusnya sudah bisa membuat teks naratif. Oke, minggu depan ibu mau kalian mengumpulkan teks naratif yang kalian buat sendiri berdasarkan fakta. Dan dikumpul, oke? Oke, dan karena waktu kita juga udah mepet, jadi kesimpulan kita dalam pembelajaran pada itu mempelajari teks naratif dan membantu kita memahami struktur, ciri-ciri teks naratif, serta meningkatkan kemampuan membaca dan memahami cerita. Oke? Jelas semuanya? Baik, sebelum kita pembelajaran pada siang hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Dan tolong diri sekalian sebelum kelas Kamila. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam.